Halo penonton setia Tita TV, saksikan terus program-program kami yang inspiratif, inovatif, dan juga seru hanya di Tita TV. Jumpa kembali dalam acara program Binter Bina Karakter dengan judul Keadilan atau Justice. Truth never damages a cause that is just. Demikian Mahatma Gandhi mengatakan. Saudara pendengar, mencari keadilan itu tidak mudah. Kesulitannya itu bagaikan mencari jarum di tengah jerami, apalagi keadilan hukum. Indeks keadilan hukum di Indonesia dalam laporan tahun 2020, skor indeks negara hukum yang dikeluarkan World Justice Project sejak 2500 berada di peringkat 59 dari 128 negara dengan skor 0,53. Walaupun bukan main susahnya, bukan berarti kita jadi tidak bertindak demi keadilan. Kita harus tetap mendidik anak untuk belajar mengenal keadilan sejak dini. Awal perjumpaan seorang anak akan nilai-nilai keadilan didapatnya dari orang tuanya sendiri. Saat ia dibesarkan di rumah, ia akan merasakan langsung, apalagi kalau ia memiliki beberapa saudara. Ia akan belajar dari perlakuan orang tuanya terhadap anak-anaknya. Apakah orang tuanya berlaku adil dan tidak membedakan anak-anaknya. Misalnya dalam membagi makanan, mainan, atau membagi apa saja, termasuk membagi waktu. Orang tua dapat mengajarkan keadilan dengan memberikan teladan atau contoh yang nyata, termasuk dalam merawat anak-anaknya. Dengan cinta dan hormat, bahkan lebih dari hal-hal tersebut. Bagaimana kita memperlakukan satu sama lain sebagai pasangan suami istri, sesuatu yang dapat diamati anak dalam kesempatan yang tak terhitung akan membentuk rasa keadilan sang anak. Ketika kita sebagai orang tua bertengkar, apakah kita bertengkar dengan wajar atau tidak? Bahasa apa yang kita gunakan dalam pertengkaran yang terjadi? Apakah kita dapat segera berdamai atau marah-marah, bahkan menunjukkan sikap bermusuhan? Semua hal tersebut akan direkam dalam pikiran sang anak yang kelak dapat menurun waktu mereka juga berumah tangga. Dalam percakapan kita sehari-hari, cara kita memperlakukan orang akan diingat juga oleh anak-anak kita. Jadi, bagaimana kita membicarakan keluarga besar kita, teman, tetangga, dan guru dari anak-anak kita, semuanya akan berpengaruh pada rasa keadilan sang anak yang sedang dibentuk. Bila kita mencela guru anak kita, mereka akan mengingatnya. Dan contoh tidak hormat kita kepada guru mereka akan diingat oleh anak. Orang tua dapat mengajarkan keadilan dengan memberikan teladan atau contoh nyata, termasuk dalam merawat anak-anak mereka dengan cinta dan hormat. Bahkan lebih dari hal-hal tersebut. Bagaimana kita memperlakukan satu sama lain sebagai pasangan suami istri, sesuatu yang dapat diamati anak dalam kesempatan yang tak terhitung akan membentuk rasa keadilan sang anak. Ketika kita sebagai orang tua bertengkar, apakah kita bertengkar dengan wajar atau tidak? Bahasa apa yang kita gunakan dalam pertengkaran yang terjadi? Apakah kita dapat segera berdamai atau marah-marah, bahkan menunjukkan sikap permusuhan?
Semua hal tersebut akan direkam dalam pikiran sang anak yang kelak dapat menurun waktu mereka juga berumah tangga. Dalam percakapan kita sehari-hari, cara kita memperlakukan orang akan diingat juga oleh anak-anak kita. Jadi bagaimana kita membicarakan keluarga besar kita, teman, tetangga, dan guru dari anak-anak kita, semuanya akan berpengaruh pada rasa keadilan sang anak yang sedang dibentuk. Bila kita mencela guru anak kita, mereka akan mengingatnya. Dan contoh tidak hormat kita kepada guru mereka akan diingat oleh anak-anak. Sehingga sang anak akan mengingatnya dan dapat juga berlaku kurang sopan kepada gurunya. Penelitian menunjukkan keluarga yang sehat memiliki ritual perdamaian yang membuat mereka mampu saling memaafkan dan berbaikan dengan segera. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Artinya, apa yang dilakukan guru akan diikuti oleh muridnya, atau apa yang dilakukan orang tua akan diikuti anaknya. Berikut ini kisah dari Malawi, di mana dua kakak beradik bermain bola bersama. Dalam pertandingan itu kakaknya kalah dari adiknya. Lalu kakaknya marah-marah kepada adiknya, bahkan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Adiknya menangis dan segera berlari ke rumah. Ketika keduanya sampai di rumah, ada neneknya. Neneknya tidak bertanya apa yang terjadi di antara keduanya. Ia hanya berkata kepada anak yang lebih tua, "Coba kamu ambil susu di lemari es." Anak itu berkata, "Oke, Nek." Tetapi anak itu merasa heran. Kok ia tidak dimarahi neneknya? Lalu neneknya berkata, "Sekarang tuangkan susu itu ke tanah." Anak itu pun melakukannya sambil berpikir, aneh juga nenekku ini. Lalu neneknya berkata lagi, "Sekarang kamu tuangkan kembali susu yang kamu tuang ke tanah itu ke dalam botol." Anak itu segera menjawab, "Mana mungkin, Nek?" Nenek itu menjawab, "Nah, begitulah dengan perkataanmu yang menyakitkan adikmu. Apakah dapat dicabut kembali? Jelas tidak, bukan? Dan kemarahanmu serta kata-kata kasar terhadap adikmu itu telah menyakitkan hati adikmu dan tidak mudah untuk disembuhkan." Anak sulung itu tertunduk menyesal dan meminta maaf kepada adiknya. Apakah rasa sakit hati adiknya akan segera hilang? Tentu tidak. Namun sang nenek telah bertindak secara bijaksana dan mengajarkan suatu pelajaran yang mendalam. Bukan dengan perkataan, namun dengan sebuah perumpamaan. Saudara, keadilan merupakan hal penting kedua dalam pembinaan karakter anak-anak. Oleh karena itu, satu, kita harus bersikap adil. Dalam segala sesuatu hal yang kita hadapi di sekeliling kita, kita harus bersikap adil dalam menghadapinya. Kalau kita membelikan baju, mainan untuk anak-anak kita, apakah kita berlaku adil? Atau ada pilih kasih? Apakah karena seorang lebih menyayangi kita, maka itu kita memberikan perlakuan yang berbeda? Justru anak yang kurang seharusnya diberi perlakuan khusus sesuai dengan yang diajarkan firman 1 Korintus 12 ayat 22. Malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Yang kedua, semua mempunyai fungsinya masing-masing. Lihatlah tangan kita, kelima jari itu mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Mungkin kita merasa jari tangan kelingking kurang berguna, karena dia kecil dan lemah. Tetapi tetap
tetapi tetap mempunyai fungsi. Meski kecil, jari tangan kelingking ternyata menyumbang 50% kekuatan genggaman tangan. Jari kelingking kaki, meski kecil dan tampak tidak berarti, membantu kita berdiri dengan seimbang. Artinya, tanpa jari kelingking kaki akan sangat sulit bagi kita untuk berjalan, berlari, atau bahkan sekadar berdiri tegak. Sebab itu, janganlah kita meremehkan fungsi keliling kaki kita. Pokoknya, setiap bagian tubuh ciptaan Tuhan semuanya berguna dan mempunyai fungsi masing-masing. Yang ketiga, keadilan sering datang terlambat. Yevgeny Yevtushenko berkata, "Justice is like a train that is nearly always late." Sudah banyak orang yang menjadi korban tidak bersalah karena keadilan datang terlambat. Nah saudara, binalah anak Anda dengan keadilan, agar kelak ia juga menjadi makhluk yang adil. Penting sekali kita mengajarkan keadilan kepada anak-anak kita melalui teladan dan contoh dari diri kita sendiri. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Demikian Martin Luther King Jr. mengatakan. Nah, sampai di sini dahulu program Bina Karakter. Saya Julie mohon undur diri. Sampai jumpa.